Puji Tuhan, pada saat hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, saya dapat bertemu dengan saudara semua dalam sukacita. Dan saya yakin juga pada saat hari ini saudara juga pasti dalam keadaan sukacita, dan Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan atau khotbah saya undang kita semua berdoa. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu di saat hari ini mengajar kami, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kemuliaan-Mu Bapa yang baik, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya mengucapkan syukur pada saudara karena kebaikan saudara. Saat hari ini saudara ada melihat, bahkan menonton khotbah saya saat hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkompeten, yang berkualitas dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Hari ini saya akan mengajak saudara membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saudara yang punya Alkitab saudara buka, dan saudara tidak punya Alkitab, saudara punya HP, saudara bisa buka dalam aplikasi Alkitab. Dan saudara kalau tidak membawa Alkitab, saudara harus bawa saat saudara beribadah, agar kita sama-sama menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara saat hari ini bisa mendengarnya dengan baik. Baiklah, 1, 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan saat ini sangat jelas, yang menyatakan bahwasanya kita adalah ranting-ranting, karena kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah. Judul khotbah saya hari ini yaitu bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Tujuan khotbah saya saat hari ini supaya kita orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah. Dan sasaran khotbah saya menjangkau jiwa-jiwa kita, hidup kita, agar kita mau bertumbuh dan berbuah. Tujuan dan sasaran khotbah saya dan judul khotbah saya
supaya kita bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana cara agar ranting itu bisa bertumbuh dan berbuah? Bagaimana cara, saudara ya? Mungkin ada orang berusaha agar ranting-ranting itu bisa bertumbuh dan berbuah. Dengan cara apa, saudara ya? Saya tidak tahu. Mungkin ada banyak pengetahuan yang membuat dia ingin bertumbuh dan berbuah. Dia mempunyai cara sendiri. Tetapi melalui firman Allah, melalui Alkitab, kita diajar bahwasanya kalau kita bisa bertumbuh dan berbuah itu bila yang pertama kita melekat kepada pokok itu, yang kedua kita selalu dibersihkan. Kita harus dibersihkan. Ranting-ranting itu, saudara, harus melekat. Harus melekat. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 2, ayat 4, Yohanes 15 ayat 4, saudara ya, bisa kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Berarti saudara, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur itu, kepada pokok itu, saudara, kita tidak bisa berbuah. Jangan berbuah, bertumbuh pun kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita lepas. Kita akan putus dari pokok itu. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah, saudara, kalau kita lepas dari pokok itu, saudara ya? Ranting-ranting, saudara ya, menggambarkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan melekat, saudara ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya dia menempel, berpaut pada pokok itu, saudara. Tadi sudah saya katakan, dan firman Allah sudah tegas mengatakan, kalau kita tidak tinggal di dalam Allah, kita tidak tinggal, ranting itu tidak tinggal atau tidak melekat, tidak berpaut kepada ranting itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara ya. Dia mau makan pun tidak bisa, meresap makanan sendiri pun dia tidak bisa dari akarnya, saudara, kalau dia tidak melekat kepada pokok itu. Yang kedua, ranting-ranting itu bisa bertumbuh dan berbuah bila selalu dibersihkan. Harus dibersihkan. Ranting-ranting itu, saudara ya, mengapa harus dibersihkan, saudara ya? Mengapa harus dirawat, dibersihkan, saudara? Kenapa? Karena ada banyak jamur-jamur, bahkan banyak parasit, lumut yang mengganggu pertumbuhan dari ranting itu, sehingga ranting-ranting itu tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Bahkan kalaupun dia berbuah, saudara ya, dia harus dibersihkan lagi. Supaya apa? Supaya tumbuh, supaya dia berbuah lebat, berbuah banyak, saudara ya. Jadi kita harus dibersihkan. Saya tidak tahu bagaimana Allah membersihkan kehidupan kita, saudara ya. Apa yang harus Tuhan lakukan kepada kita supaya kita dibersihkan. Tetapi intinya, hidup kita itu harus dibersihkan oleh Allah, oleh Tuhan. Di saat kita mendengar, membaca firman Tuhan, dan hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, dan itulah yang menjadi proses dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, untuk mengubah kita.
Di saat firman Tuhan itu mengubah kita, itulah yang menjadi proses dalam kehidupan kita dibersihkan. Banyak cara yang dilakukan Allah. Mungkin di saat kita membaca secara pribadi firman Allah, kita mendapat teguran, kita mendapat hikmat Tuhan, wahyu dari Tuhan. Ini. Itu berarti kita dalam proses dibersihkan. Mungkin di saat kita berdoa, kita mengerti firman Allah, Roh Kudus menyampaikan firman Tuhan kepada kita, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Dan kita melihat, menyadari, oh ya, itu juga proses dari kita dibersihkan oleh Allah. Banyak hal yang dilakukan oleh Allah supaya kita dibersihkan. Amin. Jadi kita orang-orang percaya, ranting-ranting itu, kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, kita harus melekat. Dan kedua, kita harus dibersihkan. Bagian kedua, saudara, ranting-ranting itu bisa bertumbuh juga, saudara, bila kita menjalin hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Menjalin hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Haleluya. Hal ini adalah hal yang sangat baik bagi kehidupan kita. Kita bisa menjalin hubungan kita dengan Allah, sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Demikian juga Allah, saat kita menjalin hubungan dengan Allah, Tuhan juga mengetahui siapa kita, apa yang menjadi keperluan kita, dan menjadi apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah namanya hubungan, saudara ya. Kita menjalin hubungan kita dengan Allah. Dengan hubungan ini, kita semakin banyak mengetahui. Kita semakin merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita menyadari inilah hal yang paling utama juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya teristimewa kepada hamba-hamba Tuhan. Kita menjalin hubungan kita dengan Allah. Menjalin hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, dari bagian kedua ini, saudara, poin kedua, menjalin hubungan kita dengan sesama kita. Menjalin hubungan dengan sesama kita itu juga penting, saudara, untuk pertumbuhan yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mengapa penting, saudara, saya katakan? Karena saat kita menjalin hubungan kita dengan sesama kita, dengan kita menjalin relasi kita dengan orang lain, kita juga bisa melihat bagaimana saudara kita itu, apa yang menjadi kebutuhan saudara kita itu, sehingga kita tidak menjadi gemuk sendiri, sehingga kita tidak menjadi seorang yang indah sendiri, saudara. Kalau kita tidak bisa menjalin hubungan dengan sesama kita, saudara, kita tidak bisa menjalin relasi kita dengan sesama kita, kita menjadi pajangan yang indah, saudara ya. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin kita mempunyai harta, kita mungkin mempunyai banyak yang baik, saudara ya. Uang kita ada mungkin banyak. Dengan menjalin hubungan, menjalin relasi kita dengan orang lain, saat kita melihat orang lain, melihat teman-teman kita dalam hal dana kekurangan, kita bisa membantunya. Dia tidak makan, kita bisa membantu menolong dia. Dan jangan katakan, saudara ya, aku bisa hidup sendiri, aku bisa hidup tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Itu mungkin bisa terjadi, tapi itu terjadi buat orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menjalin hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah mengajarkan, tadi dikatakan dalam ayat 5, Yohanes 15 ayat
kalau kita mengenal Allah, pasti kita tahu apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Dengan menjalin hubungan kita dengan orang lain, saudara, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, saudara ya. Kita bisa berbuat kepada orang lain. Dengan hal inilah kita bisa tahu kita bertumbuh atau kita bisa berbuah, saudara. Kita katakan, aku bisa, aku akan memberkati dia. Aku bisa, aku akan memberikan kepada dia. Itu adalah proses untuk berbuah. Itu adalah proses orang-orang percaya. Kalau bisa melakukan itu, berarti dia hidupnya sudah dibersihkan oleh Allah. Dan hidupnya di dalam kehidupannya selalu ada proses pembersihan. Satu dibersihkan, dua dibersihkan, dan kemudian ranting-ranting itu bisa berbuah banyak. Amin. Saya mengambil ilustrasi, saudara. Saya mengambil ilustrasi. Mungkin saudara pernah melihat tentang pohon bonsai. Pohon bonsai, saudara, kalau saudara melihat itu pohonnya sangat baik, sangat cantik rupanya. Rupanya yang sangat bagus. Dia adalah sebuah pohon miniatur yang dibuat orang. Tetapi orang membuat bonsai ini, saudara ya, melihat apa kecantikannya, rupanya, saudara, dia tuh dibuat menjadi pajangan. Kalau orang melihat, wih, cantiknya, saudara, wih, indahnya. Tetapi kehidupan orang percaya, Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita itu indah dari luar, saudara, dari wajah kita, dari paras kita. Dia tidak inginkan itu. Tapi Tuhan inginkan dari kehidupan orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah, saudara. Bertumbuh dan berbuah. Jangan seperti pohon bonsai itu, saudara. Itu pohon bonsai dibuat untuk menjadi pajangan. Tetapi orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dan sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kehidupan kita dituntut untuk berbuah. Karena itulah kita harus menjalin hubungan kita dengan Allah, saudara, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Keistimewaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya kita merasakan hidup sendiri ataupun hidup semau kita saja, tetapi ada tuntutan Allah dalam kehidupan kita, yaitu untuk berbuah, saudara ya. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas tadi dikatakan firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, saudara. Berbuah banyak, saudara. Berbuah. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, saudara, kita tidak ada apa-apanya, saudara ya. Bahkan kehidupan kita itu, kalau kita tidak berbuah, kita tidak bertumbuh dan berbuah, kita akan dipotong, kita akan dibakar. Jadi sia-sia kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Kita memuji Tuhan selalu, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, tetapi kita tidak masuk ke dalam rencana Allah. Kenapa? Karena kita tidak berbuah, saudara ya. Berarti kalau kita tidak berbuah, berarti kita tidak mau melekat kepada Allah. Berarti kita juga tidak mau dibersihkan oleh Allah. Dan kita juga tidak menjalin hubungan dengan Allah, saudara.
Dengan ini saudara ya, saya katakan, saya ingatkan dan saya tekankan kepada kita semuanya, kita harus bertumbuh dan berbuah. Poin-poinnya yang sudah saya sampaikan kepada kita semuanya hari ini. Yang pertama, kita harus melekat kepada Allah, dan kedua kita harus dibersihkan, dan ketiga bagian kedua, poin satu, apa dikatakan, kita harus menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama kita. Kalau hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita saudara ya, proses pertumbuhan kita, proses kita menghasilkan buah itu pasti terjadi saudara. Kenapa? Firman Allah yang mengatakan hal itu saudara. Jadi kalau saudara tidak mau bertumbuh, kalau saudara tidak mau berbuah, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Allah harus memotong saudara. Jangan salahkan Allah kalau saudara akan dikumpulkan dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, lalu dibakar dengan api. Sia-sia semua saudara apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Puji Tuhan. Itulah menjadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan saat hari ini. Kita harus sebagai orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, kita harus bertumbuh dan berbuah. Kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang selalu menolong kami, dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, membantu kami untuk kami bisa bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.